Salam gila bola. Sebentar lagi bursa transfer musim panas akan dibuka pada 10 Juni 2022. Bukan saja bagi Liga Inggris, tapi juga seluruh liga di Eropa. Para klub raksasa Eropa seperti Juventus, Barcelona, Manchester United, Manchester City, Arsenal, dan lainnya akan berlomba memperebutkan pemain sepak bola terbaik di Eropa. Di antaranya ada nama Sadio Mane, Jorginho, Gabriel Jesus, dan masih banyak lainnya. Sebelum kita melihat update transfer terakhir, klik dulu subscribe agar kami tambah semangat. Divock Origi ke AC Milan. Pahlawan Liverpool Divock Origi yang beberapa kali menyelamatkan klub itu pada menit-menit akhir akan pindah ke AC Milan. Belum ada kontrak yang ditandatangani, tapi jadwal tes medis sudah disiapkan. Origi sudah beberapa waktu terakhir menginginkan kepindahan ke pemimpin Serie A itu. Juventus incar Jorginho. Petinggi Juventus sedang berada di Inggris untuk melakukan beberapa perundingan. Di antaranya dengan gelandang Jorginho menginginkan pemain Italia itu menjadi playmaker bagi mereka. Tampil 44 kali bagi Chelsea, Jorginho sudah menyumbangkan 9 gol total dan 4 assist. Bianconeri dapatkan Paul Pogba. Selain Jorginho, Juventus juga sudah mendapatkan Paul Pogba secara gratis. Kontrak pemain Prancis itu memang sudah berakhir di Old Trafford dan tidak ada keinginan memperpanjang. Skuad Massimiliano Allegri akan menempatkan Paul Pogba bersama Jorginho di lini tengahnya untuk membangun serangan. Paulo Dybala diambang transfer ke Spurs. Pemain Argentina Paulo Dybala yang sudah mengumumkan mengakhiri karir di Juventus diambang kepindahan ke Tottenham Hotspur. Dybala sudah membela jersey Bianconeri sejak 2015 dan membantu klub memenangkan 5 gelar juara Serie A, 4 Coppa Italia. Ia diinginkan oleh Antonio Conte di Spurs guna menambah ketajaman lini depan tim dan memberi persaingan bagi Harry Kane dan Son Heung-min. Alonso dan Barca di tahap akhir. Perundingan Marcos Alonso dan Barcelona sudah memasuki tahap akhir. Skuad Xavi optimis bisa mendapatkan bek kiri asal Spanyol. Kepergian Alonso akan bersamaan dengan kepergian Cesar Azpilicueta serta Antonio Rudiger. Brentford yakin dapatkan Eriksen. Pelatih Brentford Thomas Frank dengan percaya diri mengatakan Christian Eriksen akan memilih bertahan di Brentford dan menjadi pahlawan klub daripada mencari karir di klub lain yang lebih terkenal. Jika ia bertahan di Brentford, maka para pendukung akan membangun patungnya dalam 2 atau 3 tahun ke depan. Walcott ke Amerika Serikat. Tidak pernah dimainkan oleh Southampton sejak satu laga di Piala FA pada Februari 2022, menyebabkan Theo Walcott mempertimbangkan transfer ke Amerika Serikat. Bekas bintang Arsenal itu masih memiliki 1 tahun tersisa di kontraknya, namun sepertinya akan diizinkan pergi lebih awal. Masa depan Bellerin belum jelas. Hector Bellerin kembali ke klub masa kecilnya, Real Betis, dan membantu mereka meraih Copa del Rey. Kini masa pinjamannya sudah habis dan akan kembali ke Arsenal. Tapi belum jelas apakah ia akan kembali ke Spanyol atau dimanfaatkan oleh Arteta untuk memperkuat skuadnya. Jika gagal mengamankan Liga Champions, Arsenal akan kesulitan menarik perhatian pemain-pemain bintang. Arsenal masih favorit dapatkan Jesus. Pasukan Mikel Arteta masih menjadi klub terkuat yang akan mendapatkan Gabriel Jesus. Sang striker Brasil itu tidak ingin pindah keluar Inggris. Ia ingin melanjutkan karirnya di Liga Inggris. Perundingan transfer yang melibatkan angka di kisaran 800 miliar rupiah dimulai antara Arsenal dan Manchester City. AS Roma inginkan Wan-Bissaka. Setan Merah sudah mengizinkan kepergian Aaron Wan-Bissaka entah dalam skema pinjaman atau transfer permanen. Bek kanan itu mereka dapatkan sejak tahun 2019 dari Crystal Palace. Menit bermainnya merosot sejak kedatangan Diogo Dalot. Rumor menyebutkan Jose Mourinho menginginkan bek asal Republik Demokratik Kongo itu di skuad Giallorossi di ibukota Italia. Minat lain juga datang dari Atletico Madrid, selain bekas klubnya Crystal Palace yang kini di bawah asuhan Patrick Vieira. Dean Henderson tahap akhir.
Perundingan soal kepindahan kiper cadangan Manchester United, Dean Henderson, ke Newcastle United sudah memasuki tahap akhir. Klub asuhan Eddie Howe itu menginginkan skema pinjaman, tapi tidak menutup kemungkinan melakukan transfer permanen. Martinelli dapatkan nomor 11, bukan 14. Gabriel Martinelli, pemain Brasil berusia 20 tahun, mendapatkan jersey nomor 11 di Arsenal, bukan nomor 14 yang sebelumnya dikenakan Pierre-Emerick Aubameyang. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa The Gunners masih mencari seorang penyerang tengah untuk menggantikan sang penyerang Gabon itu. Martinelli sejak kedatangannya di Stadion Emirates selalu mengenakan nomor 35, dan di masa lalu pernah mengutarakan minat mewarisi nomor 14. Gaji tinggi PSG goda Sadio Mane. Salah satu pemain paling penting di Liverpool, Sadio Mane, mungkin akan menjalani musim terakhirnya di Anfield. Bintang Senegal itu tengah digoda tawaran gaji tinggi 3 miliar rupiah di Paris Saint-Germain, yang akan menjadi peningkatan pesat dari gajinya yang berkisar 1,8 miliar rupiah per pekan di Liverpool. Sadio Mane sudah mendapatkan 3 trofi musim 2021-2022 ini, Piala Afrika, Piala FA, dan EFL Cup bersama Liverpool. Arsenal kesulitan jaga Bukayo Saka. Jika pasukan Mikel Arteta gagal lolos ke Liga Champions, maka mereka akan kesulitan untuk mempertahankan Bukayo Saka, pemain muda mereka yang masih berusia 20 tahun. Kontraknya di Emirates tersisa 1 tahun lagi, dengan gaji saat ini 550 juta rupiah per pekan. Arsenal berniat menawarkan kontrak baru dengan gaji mencapai 1,5 miliar rupiah per pekan setelah penampilan yang mengesankan selama 2 musim terakhir, tapi sepertinya gagal mencegah Bukayo Saka pergi. Ia ingin bermain di Liga Champions dan calon klub terkuatnya adalah Manchester City. Angel Di Maria gabung Juventus. Angel Di Maria, mantan pemain Real Madrid yang tampil menonjol di PSG, akan bergabung dengan raksasa Italia Juventus. Pemain Argentina berusia 34 tahun itu akan habis kontraknya di Paris akhir Juni 2022 dan akan pergi setelah 7 tahun karir di PSG. Diskusi soal transfer meningkat intensif selama 24 jam terakhir pada 20 Mei 2022 dan bisa diumumkan segera. Kontraknya di Turin akan berdurasi 1 tahun.